Kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk mata kuliah manajemen kuantitatif untuk agribisnis. Hari ini kita masuk pertemuan kedua. Kalau di pertemuan pertama, saya menjelaskan bagaimana sebetulnya ilmu statistika itu berkembang, bagaimana kemudian statistik parametrik dan non-parametrik itu muncul sebagai bagian dari perkembangan ilmu statistika, kemudian kapan kita menggunakan parametrik non-parametrik, lalu muncullah ilmu regresi korelasi, ekonometrika, lalu bagaimana kita bisa mentransformasi data dari statistik non-parametrik ke parametrik, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kalau minggu lalu tuh lebih banyak cerita tentang bagaimana falsafah dari sains statistika itu berkembang. Hari ini kita akan coba masuk ke lebih kuantitatifnya, jadi ke rumus-rumus perhitungan matematis. Tetapi karena ini S2, maka saya juga tidak akan terkait rumus-rumus, saya juga tidak akan menjelaskan terlalu detail bagaimana proses pengalian dan sebagainya, tetapi yang akan saya sampaikan lebih kepada bagaimana rumus-rumus itu digunakan. Tetapi nanti teknisnya, menurut saya adik-adik di level S2 itu bisa melakukan kalkulasi sendiri, kira-kira seperti itu. Walaupun di materi saya tetap masukkan contoh-contoh soal, kira-kira seperti itu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Materi kuliah hari ini juga sudah saya sampaikan ke PJ kelas, ke Mbak Sapna. Jadi nanti bisa dibaca kembali karena kuliah dengan saya tuh sebetulnya menyiapkan 5 materi, tetapi karena kuliah kita ada 5, nanti kita lihat apakah saya hanya akan selesaikan 4 sampai 4 materi, tetapi yang kelima itu nanti silakan bisa dibaca sendiri sebagai salah satu bentuk pengayaan dalam perkuliahan ya. Nah, hari ini saya akan masuk dengan, kalau minggu lalu saya sampaikan bahwa statistik itu, ilmu statistik awal itu terbagi menjadi dua, ada statistik deskriptif dan statistik inferensia. Ya, jadi kalau kita bicara statistik deskriptif dan inferensia itu sebetulnya kita sudah belajar, saya yakin semua jurusan di prodi S1 itu punya mata kuliah statistika. Artinya, materi yang saya sampaikan hari ini, walaupun di S1, materi hari ini tuh kita bahasnya 1 semester, ya kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan, saya hanya akan sampaikan falsafah penggunaannya saja, kira-kira seperti itu. Tapi rumus-rumusnya nanti silakan adik-adik lihat sendiri gitu, dipelajari, dielaborasi sendiri. Karena kalau di S1, materi statistik deskriptif ini kita belajarnya bisa 1 semester di S1. Nah, ada dua, minggu lalu saya sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang statistik deskriptif, itu ada macam-macam sebetulnya. Pertama ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, ada peluang, ada indeks, ada probability ya. Ah, tetapi terkait dengan mata kuliah manajemen kuantitatif, saya akan coba fokus hanya pada ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dalam statistika. Jadi kita hanya fokus pada ukuran pemusatan dan penyebaran. Nah, eh, ukuran pemusatan itu apa? Kalau selama ini pasti adik-adik sudah tahu semua bahwa kita menghitung rata-rata, kita menghitung median, itu yang paling sering kita pakai. Kita menghitung nilai tengah, itu adalah ukuran pemusatan. Nanti kita setelah ini di hari ini juga kita akan mempelajari ukuran penyebaran. Kalau penyebaran kita bicara varian, simpangan baku, deviasi, ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu ukuran pemusatan. Jadi, ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili semua data. Jadi, series data banyak, seriesnya 200 data, rata-ratanya satu. Gitu ya. Kemudian series datanya panjang, ada 500 sampelnya, modusnya cuma satu. Ya, series datanya panjang, kita urutkan dari kecil paling besar, nilai tengahnya cuma satu. Nah, kira-kira. Jadi dia adalah kalau ukuran pemusatan nilai tunggal. Kalau ukuran penyebaran nanti dia ada sebaran, ada range antara nilai satu dengan nilai yang lain. Tapi kalau dia pemusatan jelas dia tunggal.
karena terpusat. Nah, ukuran pemusatan yang paling kita paling sering kita pakai itu adalah rata-rata. Nah, gitu ya rata-rata. Selama ini kita tahu rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan jumlah sampel. Itulah rata-rata. Tetapi sebetulnya dalam konteks yang lebih rinci, rata-rata itu ada tiga macam. Ada rata-rata aritmatik, ada rata-rata geometrik, dan rata-rata harmonik. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi ada ukuran rata-rata, ada ukuran nilai tengah, dan ukuran modus. Modus adalah data nilai yang paling banyak muncul. Nah, kita mulai dengan yang pertama, rata-rata ukuran pemusatan untuk hitungan aritmatik. Yang pertama adalah, ini yang paling sering kita pakai, aritmatik. Rata-rata dalam konteks jumlah semua nilai data kita bagi dengan banyaknya data. Nah, itu jadi selama ini yang kita pakai untuk menghitung rata-rata itu namanya arithmetic mean atau rata-rata rata-rata aritmatik ya. Jadi jumlah seluruh data bagi n. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi kalau kita punya sederet data, kita jumlah bagi n, maka itulah yang disebut dengan rata-rata aritmatik. Ya, bila suatu data di mana masing-masing data, tapi nanti kita bisa juga kalau kalau yang ini kan datanya nggak pakai kelas interval, bisa juga nanti datanya ada kelas interval. Misalnya kita kelompokkan datanya, misalnya yang dapat 60 itu 3 orang, yang dapat 65 5 orang, yang dapat 80 4 orang, yang dapat 50 1 orang, yang dapat 95 2 orang, maka nanti kita bagi dengan jumlah n itu juga masih masuk dalam kategori rata-rata aritmatik ya. Nah, ini adalah ukuran pemusatan, misalkan contoh ya, kalau seandainya yang pakai data frekuensi tadi sama kayak contoh yang ini menggunakan data frekuensi, jadi kita kalikan antara frekuensi nilai tengah, frekuensi nilai tengah, frekuensi nilai tengah, frekuensi nilai tengah, nanti jumlah kumulatifnya dibagi jumlah frekuensi, itulah rata-rata aritmatik dengan kelas interval tertentu. Jadi, kita bisa menghitung data rata-rata menggunakan kelas interval. Yang kedua adalah median. Median itu adalah data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka kita ambil titik tengahnya. Kalau nanti jumlah n-nya itu genap, dia nanti dibagi dua yang tengahnya. Karena kalau dia genap kan pasti tengahnya nggak ada tengah. Tapi kalau dia ganjil, kalau N9, tengahnya kita langsung ketemu. Sebetulnya seperti itu. Jadi eh, itu nilai tengah. Lalu ada juga nilai tengah median untuk data tidak berkelompok. Jadi misal median data dari 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10 adalah nilai kelima, yaitu sama dengan 6. Nah, sebab banyaknya data N adalah 9, maka dia ganjil adalah 6. Maka mediannya sebetulnya adalah 6. Nah, kemudian ada juga perhitungan median kalau data kita punya kelas interval. Jadi, selama ini yang kita pelajari median, modus, nilai tengah di S1 itu adalah median modus untuk data-data tunggal, tetapi bukan data-data dalam bentuk kelas interval. Ketika data-datanya ada kelas interval, seperti ini tadi ya, ada kelas intervalnya, maka cara menghitung mediannya juga menjadi berbeda. LO, median itu adalah batas bawah kelas, ditambah dengan lebar kelas, dibagi dengan N-2, ya, dikurang N ini adalah jumlah data, jumlah N ke sampingnya, kemudian F ini adalah frekuensi, dan F kecil adalah frekuensi di kelas median tersebut. Nah, ini contoh kalau kita ingin menghitung median berdasarkan kelas interval. Nah, ini juga sama ya contoh kalau kita mau menghitung pakai rumus yang tadi menggunakan data ini, maka nanti kita bisa hitung kelas mediannya adalah 67. Lalu, nah ini nanti coba-coba dihitung ya adik-adik kalau misalnya ingin membuktikan kembali bagaimana sih menghitung median kelas interval untuk 40 perusahaan. Ini contoh rumus, contoh perhitungannya. Nah,
Lalu kita masuk ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul setelah datanya diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, ini adalah data sekarang tuh sebetulnya enak dengan adanya Excel. Itu kita tinggal masukin data kita, kemudian kita bisa tinggal pilih modus ke bawah tuh langsung dapat median, modus, intervalnya. Tapi ini untuk data yang tidak ada kelas interval. Tetapi nanti kita juga bisa menghitung data atau modus itu untuk yang ada kelas intervalnya. Jadi bagaimana cara menghitungnya adalah L, ini adalah batas bawah, kemudian ditambah dengan FM, frekuensi interval kelas modus, dikurang dengan FM-1, frekuensi kelas interval modus di bawahnya, FM plus 1 adalah frekuensi kelas interval untuk di atasnya, dan H itu adalah lebar kelas. Lebar kelas itu selisih 55 sampai 59 itu adalah selisih. Nah, kalau data yang tadi yang di depan kita mau cari kelas intervalnya, maka kita bisa masukkan 50 misalnya nih ya. Kita mau cari kelas intervalnya berapa? Bawahnya adalah 65, kemudian 25 dikurang 15, FM dikurang FM kelas interval sebelumnya, ya 25 dikurang 15 dikali 2 kali 25, 15 ditambah 10, nanti kita akan dapat 65. Itu adalah nilai modus penerbangan dari Jakarta Surabaya. Nah, lalu tadi selain ukuran pemusatan itu ada median, modus, min, ya, ada juga ukuran letak data. Nah, ini dipelajari juga di statistik. Ada, saya yakin sudah sering dengar ada kuartil, ada desil, ada persentil. Jadi bagaimana kita mengelompokkan data berdasarkan letak ukuran data berdasarkan kelas tertentu. Kalau kuartil berarti namanya kuartet. Berarti datanya kita bagi 4 kelas. Jadi nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kalau dia kuartil, dia akan dibagi menjadi 4 kelas interval. Ya, berdasarkan, jadi kalau kita mau bagi 4 kelas interval, kita harus cari dulu X minimumnya berapa, X maksimumnya berapa. Lalu nanti bagi kelas interval. Seperti kita membagi data ketika dalam skala Likert ya. Nah, kemudian kuartil untuk data tunggal atau tidak berkelompok, maka kalau datanya satu ya dengan I-nya 1, 2, 3, artinya bisa dijabarkan sebagai berikut. Kuartil 1 I sama dengan 1, maka kalau tadi Q1-nya adalah, ini adalah I, sekarang berarti X 1/4 N plus 1. Kalau untuk yang kedua, X 2/4, dan yang ketiga adalah X 3/4. Jadi nanti dia akan dibagi menjadi 4. Nah, ini contoh bagaimana kita mencoba membagi kuartil menjadi 4. Jadi kita punya data siswa yang memperoleh nilai 10 untuk ulangan matematika selama 16 kali. Jadi 9, 5, 8, 5, terus sampai dengan 9. Nah, pada saat kita ingin membuat kuartil, lihat, kita tadi kan di depan kita harus urutkan dulu datanya menjadi minimum sama maksimum. Maka kita urutin yang paling kecil sampai yang paling besar datanya, supaya kita dapat data pembatasnya. Nah, kalau kita cari data yang paling kecil sampai yang paling besar, kan 1/4, 16 kali datanya, kemudian ditambah 1, nanti kita dapat batasnya itu adalah 4,25. Ya, jadi kalau dia 4,25, Q1, dia dapatnya dari X4 ditambah dengan 0, maksudnya berhentinya di mana ya? Ini kan berhentinya di sini nih, 4,25. 0,24 ditambah X5 dikurang X4. X4-nya tadi ini 6 ditambah 0,25 dikali dengan 6 kurang 6, maka batas pindahnya itu adalah 6. Ya, nanti sebetulnya begitu kita dapat batas bawah, begitu kita dapat batas bawah, kita bisa langsung, oh berarti jaraknya 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
kira-kira seperti itu. Maka kita akan dapat batas yang tepat. Nah, ini juga sama untuk X2, bagaimana kita pindah, tadi ini kita pindah di sini ya, nanti setelah yang kedua, kita akan dapat batasnya 7,5, batasnya 6,5. Oh, berarti nanti batasnya tuh ada di sini, kemudian ini 8 tuh ada di sini, kira-kira ya. Sehingga nanti kita akan dapat batas yang jelas jarak dari setiap kelas dari data yang kita punya. Tetapi intinya kuartil itu sebetulnya adalah bagaimana kita membagi data menjadi 4 jarak interval. Nah, kalau untuk data berkelompok, hati-hati tentukan letak kuartil dengan rumus QI itu adalah data keberapa dikurang dengan I/4 dikali N plus 1. Hitung kuartil nanti dengan rumus TBI ditambah I/4N dikurang F, kemudian dibagi dengan FI dikali P. Kita lihat aplikasinya untuk kuartil data berkelompok. Dia tetap akan ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Nah, ini contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 4 IPA sebagai berikut. Data yang tersedia adalah seperti ini sebetulnya. Yang kanan ini adalah data kumulatif setelah kita jumlahkan setiap data. Dapatnya yang ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu bahwa frekuensinya 40. Frekuensinya 40, maka letak kuartil 1 batas bawah itu adalah data ke 1 dibagi 4, karena ini adalah rumusnya tadi adalah 1 per ya 1/4, 1/4 ditambah dengan 40 ditambah 1, maka data kuartil bawah itu adalah 10,25. Artinya, dilihat dari frekuensi, Q1 itu akan terletak pada kelas ketiga, yaitu antara interval 60 dan 69. Nilai, ini letaknya, sekarang nilainya. Untuk menentukan unsur, ya, lihat TB-nya adalah 60, tadi kan antara 60 dikurang 0,05, 05 dapatlah 59,5. Frekuensinya tadi adalah 14, frekuensinya tadi adalah 14. Ya, kemudian fx1 4 ditambah 5, ini yang sebelumnya 4 ditambah 5 ialah 9. P-nya adalah 69,60. 69,60 dapatnya dari 69,60. Ya, 69 ditambah 1 adalah 10. Maka Q1, tadi kan kita cuma tahu bahwa dia datanya data ke 10,25 kalau diurutkan. Nah, artinya dia ada di dalam letaknya tuh di antara rentang 60,125. Jadi adanya di sini. Itu karena dia ada di 60,214 ya. Nah, nanti dengan cara yang sama kita bisa menentukan Q2-nya, ya nilai letak Q2 dan nilai letak Q3-nya. Sehingga nanti akan jelas kalau Q2 adanya di 67,357. Maka kalau kita kembali ke tabel ini berarti dia tetap ada di sini. 67, sebentar. Nah, tetap ada di 60,9 letak kuartil kedua. Lalu kuartil ketiga itu letaknya ada di mana? Kalau kita hitung nanti ini ganti 3, ada di 70,79 atau fixnya nilainya adalah 76,5. Itu adalah letak kuartil ketiganya. Lalu desil. Ya, kalau desil sebetulnya prinsipnya sama ya. Jadi kalau kuartil itu I-nya dibagi 4, kalau desil dibagi 10 karena kalau desil kita bagi data kita itu jadi 10 bagian. Maka saya sampaikan kembali, kalau dia kuartil, pembagi di depannya itu selalu 4. Ini 4 nih, kalau kuartil. Jadi sebetulnya rumusnya sama. Tapi kalau desil, jadi ini logika saja sebetulnya ya, matematika itu, statistik itu sebetulnya kita bicara logika. Jadi rumusnya sama. Rumusnya tuh sama. Yang bedain cuma mau desil, kuartil bagi 4, desil itu nanti dia dibagi 3. Salah terbalik. Desil itu dibagi 10.
Nah, ini contoh desil tunggal, adik-adik. Saya tidak sampaikan detail seperti yang tadi, tapi intinya di sini bawahnya 10 nih. Ya, jadi di bawahnya 10, nanti adik-adik perhatikan bagaimana urutan data X2 dikurang X1-nya, 35 dikurang 34 ini dari mana? Ini adalah dari sini. Setelah data ini kita urutkan dari yang kecil ke besar. Ya, lihat pembaginya beda sama yang tadi. Pembaginya sudah 10. Karena kita sudah bicara desil dan untuk data tunggal. Bagaimana kalau desil keduanya? Maka kalau kita mau desil, tadi kan ada 10 ya kalau desil. Kalau kuartil kan cuma 1, 2, 3. Tapi kalau desil kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau mau nyari desil kelimanya berapa, rumusnya sama. Bedanya kita ganti I-nya itu dengan 5. Artinya untuk desil kita bisa cari desil itu sampai dengan desil ke 10. Maka desil 5-nya nilainya 40 nih, desil 5-nya ada di sini berarti. Tetapi dia menjadi agak berbeda ketika kita bicara kelompok. Apa bedanya kalau kita bicara, kalau ini kan hanya N+1. Kalau di sini, kalau dia kelompok, kita akan dipengaruhi oleh nilai rentang di bawahnya dan nilai rentang dia sendiri. Ya, jadi kumulatif total di tempat yang mau dihitung sama fxi ini adalah nilai rentang sebelumnya. Nah, itu ya. Oke, ini desil kemudian ada lagi persentil. Nah, kalau persentil bagi 100. Jadi datanya dibagi 100 ada di mana? Maka rumusnya juga sama, bedanya tuh cuma I. Kita mau menghitung nanti misalnya nih dalam konteks adik teman-teman eh, apa namanya menghitung di lapangan, mau hitung misalnya desil ke 60, maka langsung aja ganti di sininya 60, bawahnya 100. Kalau kita mau bicara bukan desil, persentilnya, persentil. Ini desil, ini persentil harusnya ya. Mohon izin. Jadi ini nanti tolong diganti di slide-nya, persentil. Jadi kalau kuartil 4, kalau desil 10, tapi ada kalau persentil kalau desil 10, kalau persentil 100. Kita bagi datanya itu. Nah, rumusnya sama ya. Jadi rumusnya sama, hanya logika dasarnya saja yang berbeda. Nah, bisa sampai sini bisa diikuti ya, semoga bisa diikuti. Saya lanjut. Tadi kita sudah bicara pemusatan. Nah, ini sebetulnya bagian dari statistik deskriptif tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa statistik deskriptif itu kita akan bicara tentang penyajian data. Maka kalau kita nggak bisa bicara, tidak bisa bicara statistik inferensia, kan statistik ada dua ya, deskriptif sama inferensia. Kita tuh nggak bisa hitung statistik inferensia kalau kita nggak paham dengan statistik deskriptifnya. Karena pada saat kita mau menganalisis dengan statistik di inferensia, kita perlu data rata-rata, kita perlu data deviasi, maka kita harus paham dulu mengenai bagaimana statistik deskriptif itu. Kira-kira gitu. Sekarang ini karena saya tuh ngamati di S1 akhir-akhir ini yang angkatan sekarang yang lagi skripsi itu angkatan 2000 berapa ya 2022 ya yang sekarang mau tamat 4 yang hitungannya 4 tahun 2023 rasanya masih PL. Nah, itu rata-rata alat analisisnya banyak yang canggih-canggih gitu ya, pakai pakai SEM, PLS, pakai persamaan simultan. Sekarang udah mulai anak-anak sudah mulai agak lebih berani gitu untuk menggunakan berbagai macam alat analisis. Nah, tetapi karena kita itu menganalisis dengan menggunakan apa namanya software, sehingga kan data masuk terus keluar begitu saja. Tetapi itu mereka jadi kehilangan makna dari statistik deskriptifnya. Jadi bahkan sudah menganalisis dengan sangat canggih terkait dengan SEM-PLS misalnya, atau regresi berganda dengan banyak variabel misalnya. Tapi ketika ditanya eh, apa namanya modus datanya berapa, minnya berapa tuh nggak tahu. Nah, itu ya. Jadi karena sudah jadi kenapa? Karena kita sering kali kehilangan makna dari bagaimana kita melakukan elaborasi
terhadap data-data statistika. Sementara misalnya ketika kita menganalisis dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda yang diajarkan Pak Mirja, itu kan data rata-rata, data simpangan, itu kan sudah langsung keluar sendiri dari hasil softwarenya. Sementara kita tidak tahu, tidak paham ini sebetulnya apa. Nah, jadi saya hari ini menyampaikan falsafahnya Bapak Ibu, teman-teman semua, tetapi teknis perhitungannya itu sebetulnya yang tadi rumus-rumus manual itu nanti ketika di level eh, analisis, misalnya teman-teman Bapak Ibu semua masuk ke level tesis, itu nggak ngitung manual pakai rumus tadi. Tetapi setidaknya ketika orang bertanya, ini dapat dari mana ya angka deviasinya? Ini kok bisa ya minnya sekian tuh kita bisa ngejelasin. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada ukuran pemusatan tadi, kemudian ada ukuran penyebaran, ada angka indeks dan data perkala. Nah, tadi saya sudah menyelesaikan yang pertama terkait statistik deskriptif yaitu ukuran pemusatan. Maka kalau dia pemusatan, nilainya cuma selalu satu. Mau ketika kita bicara desil satu, atau kita bicara kuartil satu, dapat angkanya cuma satu. Tapi kalau ukuran penyebaran, dia akan bicara tentang sebaran data. Sekarang kita akan masuk dengan ukuran penyebaran, ya. Nah, ukuran penyebaran itu adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik. Nah, ini juga menarik nih, parameter dan statistik. Ya, dua-duanya ini adalah data, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sampaikan waktu di kuliah pertama, saya rewind kembali supaya jangan salah. Ini falsafahnya juga ya. Jadi kan kita itu mengamati dua tuh, populasi. Kalau kita riset populasi dan sampel, ya. Nah, populasi dan sampel kita itu. Karena jumlah dulu waktu tahun 60-an, tahun 30-an, kita menganalisis statistik cuma pakai uji Z. Kenapa cuma pakai uji Z? Karena populasi di satu desa tuh cuma 12 orang, 8 orang, sedikit. Jadi cukup selesai dengan uji Z. Makanya uji statistik yang pertama kali lahir itu adalah uji Z. Uji yang kita lakukan untuk populasi. Jadi syarat uji Z itu jika simpangan baku populasi diketahui. Tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk, seperti minggu lalu saya sampaikan, sekarang satu desa bisa 3.000 petaninya. Kan nggak mungkin kita tanyai, apalagi kalau untuk di level S1. Ya langsung nangis Bombay kalau, oh minta ya saya, ibu minta sampelnya 1.000 ya. Nggak mungkin kan kalau di S1. Maka kalau di S1 terutama kita minta sampelnya cuma 30. Bayangin Bapak Ibu, kalau populasinya 3.000, saya cuma minta mahasiswa ambil sampel 30, ya bagaimana mungkin saya harus yakin 30 itu bisa mewakili populasi? Karena syarat sampel itu kan dia harus menyebar normal, dia harus random, dia harus acak. Makanya Bapak Ibu, kita belajar nanti metode pengambilan data, metode pengambilan sampel, supaya kita nanti ngambil sampelnya tuh memang betul random, memang betul menyebar normal, memang betul acak. Ya, nah, maka kita punya dua data. Saya kembali. Kalau saya ngamati populasi, saya punya data populasi. Kalau saya ngamati sampel, maka saya punya data sampel. Ya, populasi. Kalau saya punya saya ngamati populasi, populasi punya data rata-rata nggak ada. Populasi punya data simpangan baku nggak ada. Kalau diamati ada. Ya, maka populasi punya data rata-rata, punya data minnya ya, punya data modus, populasi punya. Nah, sampel juga sama, sampel juga punya min, punya modus, punya sebaran. Nah, apa beda parameter dan statistik? Parameter itu adalah ukuran data untuk populasi. Ya, jadi parameter itu adalah ukuran data untuk populasi. Ukurannya bisa rata-rata, bisa min, bisa median, bisa modus, tetapi untuk populasi. Tetapi kalau statistik, kalau disebut statistik itu adalah ukuran data untuk sampel. Ya, jadi untuk sampel. Jadi statistik itu adalah untuk sampel, parameter itu untuk populasi. Dua-duanya punya cara yang sama, punya N,
Di parameter, di populasi, parameter parameter N-nya N besar. Jadi kalau populasi itu N besar parameternya kalau untuk jumlah populasi. Kalau di sampel jumlah populasi notasinya N kecil. Jadi semua sama. Semua ada ukurannya. Sekarang kita lanjut. Nah, penggunaan sebaran. Misalnya tadi ya, kalau saya bicara tingkat bunga bank, rata-ratanya 11,45, tapi sebarannya ada rentang. Bisa ikutin? Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Inflasi, ada nilai rata-rata, tetapi juga punya rentang, punya sebaran. Harga saham ada nilai rata-ratanya, tetapi juga ada rentang harga saham. Nah, ukuran penyebaran itu bicara kriteria yang ada di bawah ini. Bicara tentang bagaimana data itu tersebar, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah bentuk ukuran penyebaran. Lihat ya, ukuran sebaran antara kinerja karyawan di Bogor dengan di Tangerang. Contoh ya, rata-ratanya sama karena dia ada di tengah. Rata-ratanya sama 4,6. Tapi sebarannya berbeda. Makanya di sini rata-rata sama, sebaran berbeda. Jadi bisa saja nanti kita ngamatin dua populasi, ternyata rata-ratanya sama tapi sebarannya berbeda. Nah, itu bentuk penyebaran. Contoh bentuk. Kemudian ada lagi rata-rata beta beda, sebaran beda. Lihat, satunya rata-ratanya di sini, satunya rata-ratanya di sini. Tapi sebarannya juga beda. Itulah yang dimaksud dengan sebaran data. Ada lagi sebarannya beda, rata-ratanya juga beda. Ini rata-ratanya nih di atas rata-ratanya salah, sebarannya sama. Kenapa sebarannya sama? Lihat bentuk kurvanya nih sama nih sebarannya nih. Ini kurvanya nih bentuknya identik nih. Kalau kurva yang hijau ini saya geser ke sini, dia nanti akan tumpang tindih. Artinya apa? Sebarannya sama, tapi rata-ratanya beda. Karena dia ke kanan, lebih ke kanan datanya. Bisa ikutin sampai sini Bapak Ibu? Nah, ini ada lagi range. Range nilai terbesar kalau tadi rentang. Kalau rentang itu adalah antara sebaran ya. Sebaran itu adalah antara data terbesar dengan data terkecil sebaran. Nah, ada lagi rentang. Rentang itu selisih antara nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Itulah rentang atau kita sering sebut dengan jarak. Ya, ada lagi namanya range atau rentang. Nah, lalu ada lagi istilah yang disebut dengan deviasi. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata. Maka lihat, yang masuk dalam menghitung deviasi itu adalah jumlah dari nilai X-nya dikurang nilai rata-rata dari sebaran data dibagi dengan N. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ikutin Bapak Ibu, teman-teman? Ya, jadi deviasi itu prinsip. Jadi kalau kita ngebayangin deviasi, oh deviasi itu adalah nilai XI dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan jumlah N. Itu adalah deviasi. Oke, ini contohnya. Nanti bisa dilihat juga ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Pertama ini jumlah, lalu ini rata-rata, lalu ini selisih antara XI dikurang rata-rata, ini nilai mutlaknya, ini jumlah, jadi data mutlak ini kita jumlahkan ke bawah, ya, kemudian dibagi dengan N. Nah, inilah 0,5, inilah deviasinya. Ya, jadi cari dulu total, cari dulu. Tapi sebetulnya ini kan prosedur mencari ya, ini prosedur tahapan mencari deviasi. Tapi di Excel sebetulnya kita masuk ke nilai X ini, cari
sama dengan deviasi sorot nilai ini keluar semua deviasi. Tapi persoalannya nilai deviasi yang ada di Excel itu kan kita langsung dapat deviasi tanpa tahu bagaimana proses menghitung. Nah, di kuliah ini saya coba ajarkan, sampaikan kembali, meriwayan kembali sebetulnya bagaimana sebetulnya hakikat deviasi itu dihitung. Walaupun di Excel kita masuk ke data yang X ini sama dengan dev dia langsung keluar. Ya, jadi proses menghitung deviasi rata-rata itu sebetulnya seperti ini. Lalu ada lagi yang namanya varians. Rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap nilai rata-rata. Varians biasanya dinotasikan dengan tau. Tau bacanya ya. Sigma dari XI dikurang mu dikuadratkan dibagi N. Nah, ini cara menghitungnya agak lebih ini sedikit ya, agak lebih apa namanya ruwet sedikit, tapi nggak apa-apa. Eh, jadi sebetulnya menghitung varians, bedanya itu menghitung varians itu sebetulnya sama dengan kita menghitung deviasi tadi. Jadi orang kadang lebih sering ngitung varians dulu, baru ngitung deviasi, karena varians ini nanti kalau dia jadi deviasi itu adalah akar dari varians karena dia dikuadratkan rumusnya sama sebetulnya. Ini kan walaupun di sini dikasih nilai tengah mu ya, tetapi sebetulnya rumus yang dihitung itu adalah rumus rata-rata. Makanya orang kadang-kadang dalam konteks statistik beberapa dalam konteks perhitungan manual orang lebih suka hitung varians dulu baru nanti hitung deviasi karena nanti bedanya itu cuma di kuadrat. Jadi nanti untuk hitung deviasi dia diakarkan akar deviasi itu akar dari deviasi itu adalah akar dari tahu gitu karena bedanya cuma di kuadrat ini. Bisa ikutin nggak teman-teman? Bisa ya? Jadi kalau mau ngitung eh, kalau kita ngitung varians dulu kita langsung dapat deviasi. Tapi kalau ngitung deviasi hitungnya dua kali. Kenapa? Karena kalau ngitung deviasi tidak dikuadratkan pada saat ngitung varians harus dikuadratkan jadi dua kali ngitung. Nah, gitu kan? Karena kan ini harus dikuadratkan. Berarti kita butuh tabel ini dua kali kalau ngitungnya mulai dari deviasi. Tapi kalau ngitungnya mulai dari varians, dia tinggal diakarkan. Lanjut, lalu ada sama ya, ini tadi rumus standar deviasi. Nah, ini yang tadi saya bilang, standar deviasi ya. Jadi yang rumus di awal ini, yang kita hitung awal ini, tadi, ini ya. Nah, ini deviasi yang ini, itu sebetulnya bisa dihitung juga dengan menggunakan akar. Nah, sama jadinya, dapatnya sama. Jadi, kadang-kadang orang sering ngitung ragam dulu, kita ngitung varians dulu. Ini sering bahasa Indonesianya kita sebut dengan ragam, ngitung ragam dulu baru ngitung deviasi. Karena deviasi itu tinggal diakarkan saja, ya. Jadi rumus akar ini, sebetulnya rumus ini itu sama dengan rumus yang ini. Nah, yang ini. Karena dia cuma akar saja. Lalu lanjut, kalau tadi data kita menghitung sebaran, tapi datanya data tunggal, maka kita juga bisa menghitung data sebaran untuk eh, data berkelompok. Jadi ada data dengan kelas intervalnya. Bagaimana kita menghitung sebaran? Maka pertama yang harus kita hitung rentangnya dulu. 875 dikurang 160 itu adalah 760. Jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, maka dapat 718. Ya, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menghitung rentang? Kita akan hitung dulu
Rumusnya sebetulnya adalah sigma dari F frekuensi dikali dengan X, I dikurang dengan X rata-rata dibagi N. Tetapi dia ada F-nya di sini. Maka yang harus kita hitung pertama adalah kita hitung X rata-ratanya dulu. Maka jumlah dari F kali X rata-rata, oh ini 98, enggak selesai ini rumusnya. Jadi kita cari F dikali dengan X rata-rata. Nanti lihat di apa namanya, buka lagi di ukuran pemusatan tadi, bagaimana mencari rata-rata untuk data yang memiliki kelas interval. Jadi ini yang X-nya, kalau F-nya kan dari sini nih. Ya, ini kan ada dua nih, ada F, ada X ya. F-nya itu dari sini. X-nya dari mana? X-nya pakai rumus yang tadi, nyari rata-rata. X, X yang pertama dikali 2, ditambah 3,75 dikali 5, ditambah 5,19 kali 9, ditambah 663 dikali dengan 3, ditambah dengan 807 dikali 1, dibagi dengan seluruh frekuensi. 20 ya frekuensinya. Nanti rata-rata X-nya adalah 9813, jadi total perkalian yang ini tadi adalah 9813 dibagi 20, maka X rata-ratanya, ini X rata-rata itu adalah 490,7. Ya, jadi nanti ini dapat ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini. Kira-kira begitu cara menghitungnya. Nah, kemudian cari X, I dikurang X rata-rata, lalu kalikan dengan jumlah frekuensinya. Nah, nanti kita dapat perhitungan standar deviasinya adalah 109. Dapatnya dari 2188 yang ini dibagi dengan 20 jumlah N-nya. Lanjut ya. Kemudian ada lagi varians dan ini adalah rumus varians dan standar deviasi untuk data kelompok. Oke. Jadi lihat ada F di sini nih. Nah, ada tanda jumlah juga. Kalau yang data tunggal tadi kan tidak ada tanda jumlah. Nah, ini adalah contoh menghitung varians dengan cara yang lebih sederhana, lebih mudah, sehingga nanti kita dapat varians, dapat ragam, dapat standar deviasi. Ingat, sebetulnya kalau kita sudah dapat varians, standar deviasi itu tinggal diakarkan saja. Jadi cuma satu kali nilai. Karena ini nih akar S. Jadi kalau dia 4,1 berarti di sini adalah akar 4,41. Makanya orang lebih sering hitung varians dulu baru hitung standar deviasi. Nah, ini latihan nanti dicoba-coba ya untuk soal latihan bagaimana menghitung standar deviasi dan juga eh, rata-rata deviasi oh ini salah, ini harusnya varians dan standar deviasi ya, varians. Cek ya, ini adalah varians dan standar deviasi. Ini juga sama kalau kita menghitung dengan menggunakan data tunggal. Nah, lalu ada ukuran sebaran relatif. Ada koefisien range, ya, kemudian ada koefisien deviasi. Range itu berarti koefisien dari rentangnya berapa. Tadi di data awal saya sampaikan bahwa data kita tuh paling rendah sama paling tinggi 160 sama 878. Maka rentang itu lihat ini rumusnya, LA dikurang LB dibagi LA ditambah LB kali 100. Jadi 1 ditambah, 1 dikurang, 1 ditambah, 1 dikurang, 1 ditambah. Dapatlah 69. Jadi jarak antara data tertinggi dan data terendah itu adalah 69,17%. Ada juga koefisien deviasi rata-rata, ya, median deviasi dibagi dengan X. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju itu adalah 0,56 dibagi 2,6. Ini data diketahui kali 100 sama dengan 19,2. Jadi
sebaran data pertumbuhan ekonomi itu adalah 19,23 untuk negara maju. Kalau Indonesia data ini tapi datanya udah lama perlu dicek kembali ya. Yang Indonesia itu 130. Ini cuma untuk contoh perhitungan saja. Ada lagi koefisien standar deviasi. Maka yang masuk adalah standar deviasi. Ada lagi istilah yang disebut dengan teorema Chebyshev ya. Untuk satu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai yang terletak dalam kas standar deviasi dan rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya satu dikurang dengan satu satu min K kuadrat. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari satu. Ya, lalu ada juga hukum empirik untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng 60% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah satu kali standar deviasi atau 90% data kalau ada distribusi lonceng berada pada kisaran dua kali standar deviasi. Untuk semua data itu 99,7% atau tiga kali standar deviasi. Lalu ini tadi hukum poligonnya, kalau ini 68% data, sebaran data, nah ini kalau dia di tengah 95%, tapi kalau sudah sampai landai ke bawah, itu adalah 99,7%. Oke, ini ukuran penyebaran. Kita coba masuk dengan range interkuartil dan deviasi kuartil. Nah, ukuran penyebaran lain yang juga nanti menarik untuk kita pahami ketika kita akan menjelaskan statistik deskriptif itu adalah range interkuartil, jarak antar kuartil. Misalnya kita pengen hitung jarak antara K1 dengan K3. Ya, atau kita juga bisa hitung deviasi kuartil. Jadi yang kita hitung di depan tadi, kuartil tadi, itu bisa kita hitung juga jaraknya. Kemudian ada lagi jaraknya berapa. Misalnya antara kuartil 90 sama kuartil ini persentil ya, antara persentil 90 dengan persentil 10 itu jaraknya berapa. Atau antara kuartil 1 dengan kuartil 3 dengan kuartil 1. Atau antara desil 10 dengan desil 5 jaraknya berapa. Jadi kita juga bisa hitung range-nya, kemudian deviasinya dan juga jaraknya. Kemudian ada ukuran kecondongan dan keruncingan. Nah, ini kecondongan dan keruncingan ini juga sekarang untuk tahu apakah data kita menyebar normal atau tidak, itu kita bisa pakai rumus kecondongan ini. Jadi, yang sebetulnya kita berharap data kita itu seperti ini, yang kiri, simetris. Jadi sebaran data kita itu kita pingin dia menyebar normal. Menyebar normal itu yang simetris ini. Antara kanan sama kiri itu bentuk kurvanya sama. Nah, kalau nanti kita dapat sebaran mediannya itu seperti yang tengah, gambar tengah, itu berarti dia condongnya positif. Atau justru kita dapat yang paling ujung sebelah kanan, itu berarti condongnya negatif. Nah, rumus menghitung kecondongan itu adalah SK sama dengan mu dikali dengan MO dikali tau atau SK sama dengan 3 kali mu dikali MD dikali dengan tau. Nah, ini contoh menghitung kecondongan data untuk 20 harga saham pilihan pada bulan Maret 2003 di BEJ. Dari contoh data kita ketahui bahwa pada soal 39 mediannya 49,7. Modusnya pada 3 sampai 10 itu 54. Standar deviasi dan nilai rata-rata pada 48 itu adalah 144 dan 490. Maka coba hitung kecondongannya. Jadi kita masukin nilainya 490 dikurang dengan yang ini paling tinggi sama yang paling rendah, paling tinggi sama paling rendah dibagi dengan 1
44. Maka nanti kita dapat nilainya tuh 0,10. Ya, ini sebetulnya kita bisa hitung dengan yang ini atau pakai ini. Nilainya dekat. Jadi di sini disampaikan dari kedua nilai SK terlihat bahwa keduanya negatif. Jadi kalau dia negatif, dia berarti datanya condong negatif atau ke kanan. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat kecil sehingga menurunkan nilai rata-rata. Angka 0,13 dan 0,10 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0 sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Nah, ini contohnya ya, kurva kecondongan. Jadi ada tiga, yang ini adalah kurva normal, ya ini yang merah. Oke, sebentar. Ini yang mesokratik, kleptokratik, mesokratik. Nah, jadi ini yang agak lebih flat, flatty, makanya dia sebut yang ini sedang. Kecondongannya sedang. Tapi yang normal itu sebetulnya yang ini. Oke. Lalu kecondongan, sekarang kita masuk dengan keruncingan. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2002 dan hitunglah koefisien keruncingannya. Oke, eh, maka yang harus kita cari adalah, ini adalah X data 7,4 sampai dengan 5,7, 7,4 sampai 5,7, kita cari X dikurang mu-nya. Jadi cari rata-ratanya dulu. Cari rata-ratanya, lalu ini adalah X dikurang X rata-rata. 7,4, yang ini adalah 7,4 dikurang dengan 4,98. Itulah rata-ratanya. Terus sampai ke bawah 0,72 ini dapatnya dari 5,7 dikurang dengan 4,98. Lalu nilainya kita kuadratkan, lalu nilainya juga dipangkat 4. Nanti kita masukkan ke rumus ini kalau kita sudah dapat. Jangan lupa cari dulu standar deviasinya ya, seperti rumus yang sudah ada di depan. Nanti kita akan dapat alfanya 3,2 atau lebih kecil dari 3, maka kurvanya adalah flatty. Ya, kurvanya tuh nanti ada rumusnya, jadi dia flatty. Karena apa namanya? Condong sekali. Nah, ini adalah yang ini yang Excel ya, karena masih bagaimana cara menggunakan analisis contoh ya, menggunakan Excel. Biasanya kita mau menghitung standar deviasi. Jadi kalau di Excel tuh sebetulnya tinggal klik kanan, mau pilih apa, standar deviasi, kemudian mau kurtosis, keruncingannya, sweetness-nya, kecondongannya, itu tinggal kita pilih saja di Excel ini. Nanti dia akan keluar sendiri. Bahkan kalau Excel yang ada add-ins, itu bahkan kita bisa gambar juga kurva kecondongan, kurtosis, dan sweetness-nya. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti materinya dibuka-buka kembali. Inti dari materi kuliah kita hari ini adalah saya mencoba untuk merewind kembali apa yang dipahami mahasiswa terkait dengan apa itu ukuran pemusatan dan penyebaran. Jadi bahwa ukuran pemusatan dan penyebaran itu bisa kita lakukan untuk data dengan tunggal tanpa berkelompok, tanpa kelas, kelas interval, tetapi juga bisa kita hitung untuk data-data yang memiliki kelas interval. Ya, nah teknis perhitungannya seperti apa? Tadi secara sistematik saya coba sampaikan, tetapi nanti ketika teman-teman semua ada di level tesis, perhitungan standar deviasi, rata-rata, median, itu tidak teman-teman lakukan dengan menggunakan perhitungan manual seperti yang saya sampaikan. Jadi dia langsung keluar, mau minta median, mau minta apa namanya desil, persentil, mau minta range yang berkelompok itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan minimal Excel. Nah, tetapi dalam konteks belajar kita masih tetap harus memahami angka-angka yang muncul dari hasil perhitungan Excel, angka-angka atau bahkan bisa menggunakan SPSS juga, angka-angka yang muncul dari hasil perhitungan SPSS itu sebetulnya asal muasalnya dari mana. Ya, mungkin itu apa namanya
materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan, silakan. Ada? Sudah paham, makin bingung, atau sudah di luar kepala kira-kira ini? Atau masih perlu merenungi dulu, merenungi kembali gitu kan cacing-cacing yang banyak-banyak tadi? Ya, semoga sudah di luar kepala semua gitu kan. Minimal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi kan agak masuk di dalam otak gitu, bukannya masuk telinga kiri, keluar telinga kiri ya. Oke, ada yang mau tanya? Oke, baik. Eh, Kalau tidak ada, karena ini materinya cacing-cacing semua, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Sudah 1 jam ya, untuk nanti Bapak Ibu, teman-teman semua mencoba untuk merenungi kembali apa-apa yang sudah saya sampaikan. Karena kadang-kadang itu yang saya sampaikan, saya serba susah sebetulnya mengajar mata kuliah kuantitatif karena tidak mahasiswa mungkin tidak bisa melihat secara langsung ini nanti dipakai buat apa kira-kira gitu. Sampai nanti akhirnya suatu saat oh ternyata ada ya manfaatnya gitu setelah kita masuk ke dunia kerja, tiba-tiba kita nggak tahu ya hidup membawa kita kemana gitu. Tiba-tiba ada yang jadi peneliti, tiba-tiba ya ada yang jadi dosen gitu kan. Saya juga ketika jadi dosen juga waktu masuk Fakultas Pertanian tidak pernah membayangkan bakal jadi dosen, kira-kira seperti itu. Yang ternyata semua ilmu yang saya pakai itu, semua ilmu yang saya pelajari itu ternyata bermanfaat gitu. Jadi mungkin itu ya semangat yang bisa saya sampaikan karena mengajar mata kuliah kuantitatif itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu ke mahasiswa itu sesuatu yang ini nih kap, untuk apa sih ya kita belajar ini kira-kira seperti itu. Tetapi saya meyakini bahwa apapun yang kita pelajari, insya Allah nanti ke depan bisa ada manfaatnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih banyak, Bu. baik. Sama-sama. Terima Ibu, kasih. baik, makasih. Ibu langsung end meeting ya. Kasih.